Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam, kedengaran Pak. Baik, saya absen dulu gitu. Total sebentar ya. Saya tunggu sebentar ya. Terus saya absen dulu ya. Agus Tiansah Agus hadir, Pak. hadir ya. Ahmad Solehudin. Solehudin hadir, Pak. Ahmad Saripudin. Mas Syarifudin hadir, Pak. Arya Wardana. Arya Wardana. Astuti Nur Aprilia. Tuti hadir, Pak. Dapa Bintang. Dafa hadir, Pak. Edi Priyatna. Edi Priyatna hadir, Pak. Valdiansa Wiki. Valdiarsa hadir, Pak. Ilham Almutafi. Ilham hadir, Pak. Irena Audrey. Irena hadir, Pak. Kemalasari. Mak hadir, Pak. Kevin Rinaldi. Kevin hadir, Pak. Magviro. Magfira hadir, Pak. Mela Septiana. Mela hadir, Pak. Muhammad Aprija. Frida hadir, Pak. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Nizar Maulana. Maulana hadir, Pak.
Novita, Novita hadir, Pak. Nurholis, Nurholis, Nuramar, Nur Amar hadir, Pak. Nur Amar hadir ya. Ilham Maulana, Ilham, Ilham Maulana ada gak? Gak ada ya. Rini Nuraini, Ini hadir, Tadi Pak. di masker. Sapari Putra, Sapari Putra hadir, Pak. Stella, Sela hadir, Pak. Ada dua ya. Stella Pristika. Sela Pristika hadir, Pak. Hmm. Ini teh yang di Purwakarta bukan? Subang. Purwakarta, Subang, Pak, campur. Oh, Sumatera. Subang sama Purwakarta ya. Siti Sakawati, Siti hadir, Pak. Ulpah Nuraini, Ulpa Nuraini hadir, Pak. Widya Khairul. Widya hadir, Pak. Oke, Jessica. Jessica hadir, Pak. Oke, yang tidak hadir ada berapa? Arya Wardana, ya. Terus Nurholis, kemudian Ilham Maulana. Tidak ada. Coba saya search di sini. Oh ya, Arya Wardana sama Arya Wardana. Arya Wardana ada. Polis, mana polis? Nurholis, Nurama. Ini nggak ada. Baik. Kita masuk ke sini ke apa? Footprinting. Bentar ininya nggak ada ininya desain. Oke. Footprinting sama recognition ya. Jadi seseorang yang akan apa apa namanya mencuri ya, mencuri barang gitu ya di tempat sesuatu itu pasti harus harus ada apa namanya penjajakan atau apa istilahnya melihat-lihat gitu ya. Nah ini sama di dunia maya juga seperti itu. Cuma bedanya kalau di dunia maya orangnya nggak usah datang gitu. Contoh misalnya seorang hacker mau ngehack sistem informasi di antar benua, antar pulau. Orangnya tidak harus datang ke pulau tersebut. Bisa menggunakan apa jaringan internet. Jadi setiap yang terhubung dengan internet pasti akan atau bisa kena serangan. Jadi bisa kena serangan. Nah, kalau di dunia maya, di dunia nyata, kalau misalnya seseorang ingin mencuri atau melakukan suatu pencurian kepada orang tertentu, misalkan ya antar benua gitu atau antar negara gitu, orangnya harus datang dulu ke negara tersebut. Nah, ini dipastikan bahwa
serangan atau ancaman di dunia nyata dengan di dunia maya pasti jauh lebih besar di dunia maya. Jadi intinya sangat riskan gitu ya. Nah, bagaimana suatu sistem informasi ya, bisa diamankan dari berbagai macam serangan ya. Seperti yang pernah saya sebutkan juga ya, pengamanan itu bisa diibaratkan sebuah rumah ya, atau barang berharga yang disimpan di dalam suatu ruangan. Contoh ya, kalau rumah pribadi punya barang berharga, pasti akan dimasukkan ke dalam brankas. Brankas pasti ada kuncinya. Kemudian dan disimpan di dalam kamar. Kamar ada kuncinya, ya. Kemudian di rumahnya digembok ya, atau di pagarnya digembok gitu ya. Nah, itu sudah sangat sulit gitu ya. Untuk menyerang atau mengambil suatu barang berharga harus melalui pintu pagar yang digembok, harus dibobol. Kemudian nyari ya. Kalau kamarnya semakin banyak, katakanlah biasanya kalau rumah pribadi itu paling banyak 3 atau 4 kamar ya. Harus membobol semua kamar karena barang berharganya ada di mana ya. Jadi kalau misalnya dibobol semuanya berarti menambah waktu untuk membobolnya. 4 kamar mungkin di kamar satu dulu dibobol tidak ada, kamar 2 dibobol tidak ada, kamar 3 ada tapi ternyata di berkas ada berkas. Nah, berkasnya harus dibuka kuncinya, ya boleh dibawa tapi berat. Ngapain bawa-bawa berkas berat, belum tentu ada benda berharganya. Nah, kalau misalnya sudah ada atau dibobol si berkasnya baru diambil ya. Seiring waktu penghuni rumah kemungkinan mau datang atau mau tiba. Nah, maling belum sempat membongkar berkas, harus lari. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di dunia maya, kita tinggal searching aja, ya. Searching namanya siapa, kemudian barangnya apa, gitu. Port yang dibukanya port berapa, gitu. Bisa disusupi. Nah, kenapa para hacker itu bisa tahu, ya, bisa tahu port-port mana saja yang masih default, gitu. Atau misalnya ada orang iseng ya, bukan iseng, salah konfigurasi. Dia mau mengkonfigurasi apa? Mau mengkonfigurasi server, tapi masih default settingannya. Harusnya kalau bisa menginstal ya server harus tahu port mana saja yang digunakan dan tidak digunakan. Yang digunakan kan banyak yang digunakan, tapi kan kemungkinan mana yang lebih secure. Jadi footprinting adalah teknik pengumpulan informasi tentang target sebelum serangan dilakukan. Ya sama, di dunia nyata juga ya, sebelum masuk target nggak begitu tiba-tiba langsung masuk gitu, enggak. Tapi dia akan lihat di sekelilingnya. Kemudian dia punya barang berharga apa gitu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebelum melakukan serangan atau menyerang gitu, dia mengumpulkan informasi. Ya. Tentunya informasinya adalah barang-barang yang berharga. Kalau di dunia maya berarti data-data rahasia. Ya. Jadi di dunia internet itu semua server terhubung, ya, terhubung satu sama lain. Tinggal kita nyekennya aja, ya. Tapi hati-hati, setiap orang yang nyeken, ya, kemudian ketemu dengan server
yang namanya IPS atau IDS ya, Instruction Detection System. Jadi ada perangkat hardware atau software atau aplikasi yang bisa mendeteksi ya. Begitu saya scan ya, dia akan tangkap tuh yang menyekannya tentunya nama komputernya atau nama mesinnya, MAC address, kemudian IP-nya. Nah, dia akan ditangkap. Dia di apa? Si IDS-nya itu dia akan merekod gitu, mencatat bahwa nama komputernya si A, MAC address-nya ini, kemudian IP-nya ini. Nah, tinggal dilacak aja itu negara mana gitu. IDS bisa menentukan seperti itu gitu. Nah, kalau sudah ketahuan, nah hati-hati gitu. Kalau misalnya benar-benar dia penyusup kemudian merusak data, nah itu bisa ya di apa diadukan ya. Nah, itu ya yang sangat berbahaya. Makanya para hacker itu harus menyembunyikan identitas. Caranya apa? Buat atau masuk ke VPN gratisan. Kalau VPN gratisan kan seolah-olah bukan kita yang melakukan, tapi di server VPN-nya dia rekod gitu. MAC address sekian, nama komputernya ini, kemudian apa alamat IP-nya ini, negara mana. Nah, kenapa bisa menentukan negara mana? Karena memang si IP itu diblok-blok gitu. Jadi namanya apa konsorsium ya, konsorsium untuk penamaan IP itu kan tidak boleh ada yang sama. Makanya dikelola oleh salah satu institusi ya untuk mengelola IP. Jadi dia bagikan IP ke seluruh dunia. IP IP 1 sampai 5 negara A. IP 6 sampai 10 negara B dan seterusnya. Makanya ketahuan. Kemudian MAC address. MAC address itu hanya satu unik gitu ya. Jadi tidak mungkin MAC address ada yang sama. Pasti akan ketahuan. Contoh ya, ini kasus yang benar-benar menimpa saya. Saya salah satu pengelola admin, ya. Admin salah satu cabang di Bandung mengelola customer ya. Jadi dulu itu kalau misalnya mau langganan internet dikasih apa? Ini bang, gue mau bang di kosan. Itu banyak bener. Ada plastik lagi dong. Enggak. Dada ada plastik enggak? Mana belajar? Bisa matiin komputer kalau di share. Arifah aku mau. Jadi aku Dah. Ya ampun. Udah. Saya ulang lagi ya. Ini harus di stop share dulu baru saya bisa matiin. Masih kelihatan? kelihatan Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian definisi dan jenis footprinting. Jadi footprinting itu adalah teknik pengumpulan informasi tentang target sebelum serangan dilakukannya. Itu namanya istilahnya footprinting. Kemudian jenisnya ada berapa? Ada dua ya. Ada pasif ya. Ada yang aktif. Nah, bedanya apa? Kalau yang pasif itu mengumpulkan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target. Jadi misalnya nih, kalau misalnya saya mau pen test STTB, gitu. Saya tidak bisa langsung masuk ke server gitu, tapi saya ingin tahu dulu ini server siapa gitu.
Nah, ini bisa dilakukan yaitu secara tidak langsung, ya bisa menggunakan apa? Whois ya, siapa gitu ya. Kemudian bisa melihat webnya, ya. Ini apa ya? Oh, STTB. Wah, ini mah apa pendidikan. Apa sih data yang penting? Data rahasia? Kayaknya nggak ada lah ya. Nggak butuh gitu ya. Ya sudah dia lepas. Kalau yang aktif, ya melibatkan interaksi langsung ya, dengan sistem target, misalnya menyeken port gitu ya. Kemudian ngeping IP-nya, kemudian threshold ya IP tersebut ya, kemudian jalurnya kemana saja, kemudian dia scan port-port yang aktif ya, misalnya oh ini SSH-nya aktif gitu, kemudian oh telnetnya aktif dan lain sebagainya, oh servernya apa hidup gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nah Whois ya, Whois lookup itu sebetulnya bisa dilihat ya di apa, jadi harusnya eh, punya server ya, nanti kita ajarin ya. Dari sekarang disiapkan aja apa Kali Linux ya. Jadi Kali Linux itu bisa diinstal di Windows ya dengan bantuan VirtualBox. Jadi install dulu VirtualBox-nya, kemudian install Kali Linux-nya ya. Kemudian baru kita bisa mencoba-coba ya. Whois itu gunanya untuk apa? Kemudian Google Dorking ya. Digunakan untuk pencarian lanjutan di Google. Jadi Google Dorking itu biasanya digunakan oleh peneliti ya. Peneliti itu ingin mengetahui data-data misalnya jurnal-jurnal yang dia inginkan. Misalnya dalam bentuk PDF gitu ya, atau doc ya, atau dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Bahkan sampai data-data rahasia juga bisa dilihat gitu ya. Kalau dia tidak diamankan ya, artinya di broadcast gitu ya. Nah, kenapa dia bisa nge-broadcast gitu? Karena memang apa ada kesalahan konfigurasi gitu ya. Jadi dia ilmunya kurang gitu ya. Mengekspos sistem informasi akademik tanpa melakukan security atau pengamanan. Kemudian sosial media profiling. Nah, jadi hati-hati. Ada yang bisa diekspos, ada yang disembunyikan, dan ini adalah sebetulnya fasilitas. Jadi kayak Facebook gitu, memberikan suatu fasilitas, silakan mau diekspos mau enggak, Anda sendiri pengguna ya yang nyetingnya. Gitu. Ya, bahkan defaultnya itu tidak diekspos semuanya. Coba cari ya apa di medsos ada yang masih mencantumkan nomor HP dan lain sebagainya, alamat itu. Nah, ini bisa apa dilakukan ya, untuk melakukan yang pasif recognize ini apa bisa ditentukan atau dilihat profilnya seperti apa. Wah, ternyata ini di Facebooknya itu gembar-gembor harta ya, nah, misalkan seperti itu. Wah, ini kayaknya YouTuber nih dan lain sebagainya. Coba ini dilihat nih, dia punya emailnya apa. Nah, ya. Jadi di Facebook juga ada yang namanya email yang tertaut ya. Nah, itu juga hati-hati gitu ya. Nah, terus kenapa bisa seperti itu? Nah, kok bisa data-data pribadi diekspor gitu ya? Sebetulnya dia karena kurang pengetahuan gitu. Jadi asal bisa Facebookan gitu ya. Kemudian bisa komunikasi dengan yang lain gitu. Tapi data-data sensitif tidak di filter gitu ya seperti itu. Jadi yang menggunakan sosial media hati-hati ya. Kemudian yang aktif itu langsung ke mesinnya ya. Contohnya port scanning. Jadi menggunakan Nmap ya. Nanti ada aplikasi yang namanya Nmap. Itu kalau di Kali Linux sudah diinstalkan gitu. Jadi pada saat install Kali Linux itu
fitur-fitur ya atau apa aplikasi-aplikasi untuk ethical hacking itu semuanya ada. Nah, kenapa bisa ada gitu? Jadi gini, eh, sebetulnya ada yang namanya Wireshark ya. Wireshark itu digunakan untuk monitoring jaringan, monitoring jaringan, ya. Tapi digunakan atau disalahgunakan. Ya. Contoh misalnya, saya mau apa mau eh, monitoring jaringan itu kenapa ya kok bisa lambat gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi bisa dicek gitu ya dengan aplikasi ini. Softwarenya bagus gitu ya, bisa melacak paket-paket atau apa data-data yang ditransfer dan dikirim dan apa saja yang dilakukan itu bisa di apa di capture gitu ya. Nah, cuma masalahnya, ini si hacker itu apa istilahnya apa ya memanfaatkan sebetulnya. Jadi para hacker itu intinya tidak jago-jago amat sih, gitu. Hanya memanfaatkan saja gitu kelemahan. Misalnya begini, saya punya mikrotik seumur-umur saya belum pernah itu mikrotik kena hack gitu ya. Baru satu kali itu kena hack. Sampai apa user dan passwordnya itu nggak bisa gitu, nggak bisa masuk gitu, nggak tahu gimana gitu. Nah, kemudian saya searching di apa di forum-forum ya, forum-forum security gitu. Ternyata memang ada pemberitahuan dari mikrotiknya, dari Latipa ya. Dia menyebutkan bahwa segera update ya versi sekian ke versi sekian gitu ya. Nah, karena ada vulnerability. Ya iya bagi orang yang tahu ya. Kalau yang belum tahu seperti saya kan jarang lihat-lihat forum gitu ya. Makanya forum-forum atau masuk ke grup-grup forum security itu sangat penting gitu ya. Yaitu karena saya tidak melakukan upgrade ya ke versi yang lebih tinggi, padahal itu gratis gitu ya. Gratis itu kalau punya mikrotik itu gratis kita upgrade gitu. Tentunya disesuaikan dengan versinya gitu ya. Nah, saya sampai minta bantuan untuk mengembalikan ya, mengembalikan password yang sebelumnya gitu ya. Tapi dia nggak ngerusak sih, nggak ngerusak. Cuma dia itu nyerangnya entah gimana gitu. Tapi yang jelas dia apa bisa menghide atau gimana gitu ya. Si user password itu saya tidak bisa masuk. Setelah minta bantuan akhirnya masuk. Nah, kemudian saya tanya gitu ke teman saya yang ya di forum itu. Loh, kamu nggak ini katanya nggak pernah dengar. Kan sudah ada pemberitahuan di situ. Waduh, coba lihat. Oh, udah lama itu. Sebulan beberapa bulan yang lalu gitu ya. Cuman saya nggak pernah ikut apa perkembangan security gitu ya. Makanya kebobol. Dan ini hampir semua, ya. Hampir semua orang yang lengah ya. Jadi sistemnya begini, sudah dapat tuh bukan para hacker ya, mungkin orang yang iseng gitu sudah dapat. Ini pun dia nyecan gitu, mana mikrotik mana yang masih belum update gitu. Kemudian dia apa ya passwordnya nggak bisa masuk gitu ya. Kan itu kurang ajar gitu. Setengah mati. Kemudian saya nggak pernah update juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang security itu pada dasarnya ya, sudah kuat gitu. Ya. Yang tidak kuat apa? Kelengahan kita pada saat konfigurasi gitu. Banyak misalnya begini nih. Kita menggunakan Linux ya. Linux versi berapa gitu ya. Nah, kemudian di forum-forum sudah diberitahu bahwa Linux ini ya ada vulnerability, silakan tambal gitu. Nah, orang iseng ini memanfaatkan itu. Waduh, ini ada vulnerability. Wah, saya scan lah. Oh, di internet ini kan scan aja semuanya yang menggunakan apa Linux gitu. Kemudian dicek, oh benar ini belum diupdate nih. Nah, barulah dia diacak-acak. Jadi saking pentingnya gitu ya update ya atau patch itu mungkin seperti itu. Dan banyak ya kasus-kasus yang
masalahnya sepele gitu ya, hanya tidak update. Contoh misalnya, ransomware itu ya, ransomware itu menyerang rumah sakit yang masih menggunakan Windows, kalau nggak salah Windows 7 ya. Nah, Windows 7 itu jelas-jelas sudah tidak di apa di update gitu ya, sudah dilepas. Makanya si Microsoft menyarankan setiap yang memakai Windows 7 ya, segera upgrade minimal ke Windows 8 atau Windows 10 ya, seperti itu. Nah, kemudian kasusnya gimana? Apakah rumah sakit itu pada saat membuat aplikasi terus memperbaharuinya ke Windows berapa? Enggak kan? Pada saat project ya, pada saat project itu kan dia ini deal-dealan gitu ya. Pada saat itu Windows 7 lagi booming. Dia membuat aplikasi rumah sakit yang menggunakan Windows 7 lah. Nggak mungkin Windows 10 belum ada, atau Windows 8 dan lain sebagainya. Nah, tapi kan sudah putus kontrak biasanya. Pengembangnya udah kemana gitu ya. Nah, sebetulnya itu masalahnya ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang miskonfigurasi. Kalau misalnya untuk masuk ya, masuk aja ke server orang lain, sebetulnya sudah cukup gitu. Sudah cukup kuat lah. Ya. Contoh misalnya, STB disimpan di mana? Pasti STB disimpan di hosting lah. Yang namanya hosting itu kan banyak dia pelanggannya. Bukan STB aja, mungkin universitas-universitas lainnya juga langganan ke hosting tersebut. Kayak Naga Hostel, Keyword, dan lain sebagainya. Itu pasti akan dijamin. Kenapa dijamin? Kalau security-nya jelek, pasti akan ditinggalkan. Dan tidak mungkin orang langganan. Nah, kasarnya seperti itu. Ya. Jadi melakukan post scanning, ya, menggunakan aplikasi Nmap. Nanti kita praktekum ya. Tapi mungkin di akhir ya, kalau di sini mungkin belum siap ya. Kali Linux-nya saya juga belum saya install gitu. Karena sudah lama. Kemudian laptop saya ganti gitu. Jadi nggak sempet gitu. Kemudian mencari port-port atau layanan-layanan terbuka. Port itu ada lebih, kurang lebih 6.000 lah port yang digunakan. Port itu istilahnya pintu lewat mana gitu ya. Seperti itu. Nah, port-port yang tidak digunakan harus ditutup. Misalnya begini, saya mau nge-remote server. Mau nge-remote server dengan menggunakan port berapa? Saya kalau SSH port 22. Saya kalau telnet 21. Nah, orang admin harus tahu bahwa telnet adalah tidak aman. Penggantinya apa? SSH. Nah, port SSH, ini ya harus di-open karena saya nge-remote. Port 21 telnet saya tutup ya. Kenapa? Enggak dipakai, not secure ya, seperti itu. Nah, tapi kan si port 21 itu, 22 ini, SSH ini, orang udah umum, udah tahu. Yang namanya SSH itu port 22. Di Mikrotik juga ada yang namanya service ya, port itu 22 itu SSH. Nah, harusnya diganti portnya ya. SSH itu ganti, jangan default. Defaultnya kan 22, menjadi berapa aja gitu, bebas. Sehingga orang bingung gitu, ini SSH port berapa ya? Kok nggak aktif? Padahal SSH-nya aktif. Tapi tidak di-expose atau disembunyikan. Atau istilah lainnya, sudah diganti gitu. Sehingga begitu di-scan, nggak ada port 22 ya. Seperti itu. Jadi yang di-scan itu bukan namanya ya, tapi portnya. Port 22, port 21, port 442, port 80 itu bisa di-scan gitu. Bukan namanya ya, portnya, nomornya. Kemudian ping sweeping. Jadi ping itu kan bisa, misalnya nih, saya punya yang namanya STB.
STTB atau utb.ac.id. Saya coba ping dulu lah, ping ya, spasi, nama site-nya, enter. Gak, apa, oh nggak muncul, orang nggak jadi gitu. Ah ini mah nggak tahu lah. Nah, tapi bisa dilakukan yang tadi ya, apa bisa dilakukan secara apa melihat melihat webnya aja. Nah pasti akan diekspor itu. Setiap universitas websitenya pasti akan diekspor. Nah tujuannya untuk diekspor si universitas apa? Bukan untuk disuruh dihack, bukan. Tapi memang dia iklan gitu ya, supaya mahasiswa yang daftar banyak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian traceroute ya. Jadi di trace begitu dapat IP-nya, misalnya ping ke sttb.ac.id. Wah, replay. Wah, udah replay. Coba traceroute jalannya kemana? Traceroute. Wah, ternyata di Naga Hoster gitu ya. Seperti itu. Kemudian dia tahu, wah Naga Hoster itu kan hosting. Hosting, udahlah berabe lah. Nggak bisa masuk lah, ketembus ke situ gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada banner grabbing, mendapatkan informasi layanan dan versinya. Jadi di dunia internet kita bisa lihat file-file mana aja yang ada disimpan gitu. Contohnya, misalnya begini, SCTB membuat suatu website, namanya website untuk ya promosi lah, namanya utb.ac.id. Website. Jadi begitu dipanggil Bray itu, kontak person ada kan? Kontak person apa lagi? Ya. Bagaimana cara daftar? Kemudian bahkan ada file PDF yang dia simpan gitu dan diekspos. Ya, mungkin file PDF itu bisa aja struktur organisasi gitu ya. Atau file-file yang digunakan untuk supaya mahasiswa bisa download gitu ya, seperti itu. Dan sayangnya ya, biasanya si file PDF itu harus dilihat dulu ini penting atau enggak. Jangan sampai kelulusan bisa download di situ gitu. Jangan ya. Karena nanti bisa disalahgunakan gitu ya. Kenapa bisa? Contohnya begini. SCTB mengumumkan silakan lihat atau download gitu ya file yang ada, nah, apakah lulus atau tidak di SCTB. Orang kan bisa lihat gitu ya. Waduh, ini ada kelulusan nih. Terus dicantumkan lagi nomor teleponnya, NIM-nya, telepon, alamatnya. Wah, ini bisa dijadikan kejahatan gitu. Saya buru-buru aja telepon lah. Ini, halo Pak, selamat ya. Saya dari UTB nih. Padahal ini para hacker gitu. Selamat nih. Selamat. Anda lulus Pak. Tapi sayang Pak. Jadi supaya Bapak dapat diskon, ini ya, hari ini aja dan detik dan menit ini aja Pak. Bapak di diskon yang seharusnya bayar 10 juta, Bapak bayar 5 juta deh. Siapa yang mau tergiur? Pak? Bener Pak, Bapak cepat, paling lambat jam 12 malam ya. Padahal memang nggak memang dia lurus gitu ya, nggak usah bayar lagi. Nah itu ya kejahatan yang pernah saya alami itu seperti itu sampai komplain gitu. Dia komplain ke apa ke yang berwajib, kemudian berhasil diblok tuh apa karena kebetulan banknya kerjasama dengan kampusnya, kemudian diblok tapi sayang nilainya udah nggak ada gitu. Dia transfer kemana lah gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah contoh ya, contoh kasus. Ya. Seorang penetration ya tester ingin mengetahui port yang terbuka pada server target. Katakanlah server targetnya siapa? Ya jangan jauh lah, UTB aja lah. Nah langkahnya gimana? Jalankan Nmap. Nmap itu ada di Kali Linux ya. Jadi tidak bisa menjalankan Nmap ya yang tidak ada aplikasi Nmap-nya. Jadi harus ada gitu. Harus diinstal dulu gitu. Nah, tinggal jalankan perintah nmap minus ss besar minus p1 sampai 1000 target.com utb.com untuk mendapatkan port terbuka. Nanti akan muncul tuh port-portnya aktif, non aktif, non aktif.
semua port gitu ya. Nah, ini kan berbahaya ya. Dan ini aplikasi ini kenapa ada gitu? Apakah ini buat hacker? Bukan. Jadi tujuannya si pembuat Nmap ini digunakan baik hati loh. Ini loh, kalau misalnya mau melihat server Anda itu tahan terhadap ancaman, nih gunakanlah Nmap ini yang saya buat, misalkan seperti itu. Jadi sebelum mendeploy server, dia menggunakan Nmap dulu, scan. Ini dia masih bolong, ya. Kemudian kalau masih bolong atau masih aktif dan tidak digunakan, ya diblok lah seperti itu. Itu tujuannya. Kemudian gunakan traceroute, ya, traceroute, traceroute utb.com. Nah, untuk melihat jalur paket data kemana sih dia? Oh, dia langsung kemana? Ternyata ke hosting. Oh, udah hosting mah pasti aman lah, misalkan seperti itu. Kemudian jalankan nc-vtarget.com di port 80. Untuk apa? Melakukan banner grading pada port 80 ya. Nanti kita lihat. Karena saya belum bisa mencontohkan ya. Nanti kalau pas prakteknya aja. Karena kali Linux-nya belum saya install. Nah, kemudian footprinting sama reconnaissance ya. Ini jadi who is itu digunakan untuk mendapatkan informasi domain. Jadi Anda klik aja atau cari who is. Who, siapa? Ya. Kalau misalnya saya eh, melihat bahwa si STTB UTB ini websitenya begitu diakses ternyata di blok atau dalam maintenance. Kita bisa lihat dengan menggunakan whois ini dilihat, oh ternyata ini udah expired gitu ya, belum bayar seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian perintah CLI-nya whois example.com berarti whois utb.com. Kemudian informasi yang didapatkan kira-kira apa? Pemilik domainnya siapa? Mungkin pemilik domain siapa utb.com itu bisa jadi perorangan. Kenapa perorangan? Mungkin pada saat daftar karena UTB ini baru, ya, STTB ini baru berdiri, ya dia menggunakan pribadi dulu, ya, bisa seperti itu, ya. Kemudian selain pemilik, kemudian registernya, ya, dan tanggal kadaluarsanya kelihatan. Kemudian nama servernya apa, gitu ya. Contoh outputnya, ya, misalnya registerannya namanya John Doe misalkan. Kemudian registernya name chip, ya. Kemudian expire date-nya sekian gitu. Ini bisa dilihat gitu ya. Seperti itu. Kemudian NS loop. NS lookup. Ini sebetulnya sudah ada di Kali Linux. Ya. Kita tidak install gitu ya. Jadi dalam satu Kali Linux itu semua aplikasi atau tool-tool yang digunakan untuk pentest sudah ada gitu. Nah, kemudian di NS lookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS. Jadi perintah command line ininya NS lookup contohnya utb.com. Kemudian informasi yang didapatkan apa? IP address dari domainnya. Kemudian mail exchange-nya, record-nya muncul. Kemudian contoh output-nya ya namanya contohnya utb.com. Kemudian alamatnya bisa ketahuan gitu ya. Nah, kemudian Maltego digunakan untuk OSINT, ya, Open Source Intelligence. Jadi langkah-langkahnya buka Maltego. Maltego sudah ada dan sudah muncul ya di Kali Linux. Jadi tinggal aktifkan saja. Kemudian gunakan transformasi untuk mencari data terkait domain. Jadi analisis hubungan antara entitas domainnya, domainnya apa, nanti ada IP-nya. Kemudian ada organisasinya. Jadi setiap website itu ada mencantumkan nama organisasi. Karena berakhiran ac.id, ya. .net.id harus ISP, ya, Internet Service Provider gitu, baru bisa.
Nah, ISP mana misalnya? Misalnya Sentry.com, kemudian apa? Telkom.net, Telkom.id, kemudian jsr.net.id dan lain sebagainya. Itu ISP. Jadi pasti ada organisasinya. Kayak SSTB, pasti ada nama organisasinya. Nama organisasinya apa? Universitas, ya, Teknologi Bandung, seperti itu. Kemudian contoh penggunaannya menemukan hubungan antara email, nanti ada email, ya. Di email pasti ada domain, misalnya saipudin.utb.ac.id, ya. Pasti domainnya bisa ditebak, ya. Pasti utb.ac.id. Kemudian IP-nya, lah ini siapa nih? Jadi IP-nya bisa ketahuan. Nah, kemudian kasus juga ya, seorang ethical hacker ingin menyelidiki domain, ya, suspectiousdomain.com, misalkan seperti itu. Nah, langkahnya gunakan whois, ya, untuk mendapatkan apa? Pemilik domain siapa? Gunakan NSLOOKUP untuk mencari alamat IP yang digunakan, kemudian gunakan Maltego untuk memvisualisasikan hubungan dengan entitas yang lain. Jadi hasilnya apa? Ditemukan bahwa domain tersebut terhubung dengan alamat IP sekian yang pernah digunakan dalam serangan phishing. Nah, ketahuan ya. Jadi kalau mau membuat phishing-phishing gitu ya, phishing itu apa ya? Ngaku-ngaku gitu ya. Ya, ngaku-ngaku phishing itu. Jadi domain bank ABCD menjadi bank BCAD. Mirip-mirip kan? Ngaku-ngaku gitu. Seperti itu. Nah, kemudian pencegahan dan manfaat footprinting. Jadi, bagaimana sih pencegahannya dan manfaatnya? Jadi, kembali kepada yang tadi ya, bahwa tool-tool yang ada digunakan oleh para hacker itu sebetulnya aplikasi-aplikasi atau software-software yang bagus untuk membantu para admin ya jaringan atau admin server gitu untuk mengetahui seberapa rentan ya jika ingin di-online-kan gitu. Jadi kalau misalnya saya mau mengonlinekan sesuatu server gitu, ya, misalkan katakanlah saya punya universitas baru gitu ya, .com gitu ya. Itu sebelum dipampang di internet atau dicolokkan ke internet, kita harus coba cek lah 1 hari 2 hari ya, cek ya dengan tool-tool yang ada di ethical hacking ini. Satu, gunakan firewall atau IDS, Intrusion Detection System. Jadi mampu si IDS ini aplikasi software atau hardware yang mampu mendeteksi keanehan atau hal yang luar biasa atau hal-hal yang tidak semestinya lah gitu ya. Kemudian contohnya menggunakan snort ya. Kemudian surika atau pfSense gitu ya. Banyak ya. Tapi harganya lumayan mahal. Makanya tidak semua server untuk membuat suatu server misalnya UTB gitu di kantor UTB atau di kampus UTB harus menggunakan ini. Mendingan nyewa ya. Kalau nyewa itu kan jadi istilahnya tuh rereongan gitu ya. Ya biarinlah snotnya dan lain sebagainya IDS-nya itu di yang menyediakan si hosting gitu ya. Kita langganan harga murah tapi sudah dapat itu gitu. Tapi ya yang membeli snort dan lain sebagainya itu kan dia pelanggannya banyak ya. Bisa dihitung gitu ya. Dia tetap masih untung gitu. Kemudian nonaktifkan informasi publik yang tidak perlu. Ya, batasi whois. Jadi whois itu sebetulnya bisa dibatasi. Gitu. Ada beberapa situs-situs begitu kita melakukan perintah command line whois, ya, itu nanti tidak terdeteksi. Itu bisa. Ya. Jadi kita bisa setting gitu ya. Tapi nanti jadi tidak tahu ini siapa gitu pemiliknya. Nah gitu.
Kemudian apa? Disallow robot, TXT, sembunyikan header server dan lain sebagainya. Kemudian gunakan VPN, proxy atau Tor ya. Contohnya menggunakan OpenVPN, ya. Squid proxy dan lain sebagainya. Kemudian monitoring ya. Monitoring dengan security information dan event management atau CM ya. Nah, contohnya Splunk ya. ELK, kemudian IBM ya dan lain sebagainya. Kemudian edukasi keamanan siber bagi pegawai. Nah, ini masalahnya ya. Jadi sekuat misalnya ya, semua secara teknis sudah dipasang. Ada snort, ya, IDS, kemudian portnya sudah diblok gitu ya. Kemudian pokoknya semuanya full, full security dan hampir dipastikan hacker tidak akan masuk ya. Tapi ada kelemahan sekuat-kuatnya pengamanan secara teknis pasti akan dijebol juga gara-gara ini nih, social engineering. Contoh misalnya, ini server sudah kuat. Ini UTB itu sudah disimpan di hosting. Saya jamin itu pasti menggunakan IDS, IPS dan lain sebagainya. Ya, terbukti lah, tidak ada yang komplain. Kalau itu bobol, pelanggannya pada kabur. Ya, dia akan bangkrut gitu. Seperti itu. Tapi admin STTB berhasil dirayu sama salah seorang hacker atau dia senang mendownload software-software yang tidak senonoh atau aplikasi-aplikasi cracker dan lain sebagainya, malware terinstal di dalamnya. Padahal komputer itu dia digunakan untuk mengakses eh, sistem admin dari UTB yang ada di hosting. Kemudian alhasil, kemudian dia terrekod gitu ya, eh, username dan passwordnya, orang lain bisa masuk gitu. Atau bisa jadi menggunakan sosmed yang lain, misalnya tiba-tiba mengirim WhatsApp atau email. Emailnya begini, ya, emailnya pokoknya si admin itu pasti ingin mengkliknya. Nah, buatlah kata-kata yang menarik, ya. Langsung email ke si admin yang ada di UTB. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, admin UTB. Segera amankan data-data yang ada di UTB secepatnya. Saya kasih batas waktu 10 menit. Kalau Anda tidak mengklik ini, tautan ini, semua rahasia bocor sudah menjadi haknya hacker. Coba digitukan, panik nggak? Ya panik, diklik aja, diklik, masukin datanya, passwordnya, untuk supaya ini masukin, sudah, ternyata beneran hacker gitu. Jadi apapun, siapapun yang meminta user password, baik itu bosnya atau temannya atau siapapun, tidak usah ya, tidak usah dipercaya, biarkan saja. Seperti itu. Kemudian kasus-kasus di pemerintahan yang sudah yang lagi hangat ya, kebocoran data. Itu sebetulnya dari mana? Dari user. Dari user. Nah, jadi sebetulnya para hacker yang sekarang diincar itu sudah tidak bisa masuk ke server, apalagi ke AWS ya dan lain sebagainya. Itu security-nya udah kuat, tapi dia bisa masuk dengan menipu ya atau bersosial engineering ya dengan si pengguna. Caranya menyebarkan hoax, berita-berita ya. Coba kalau misalnya di grup ada yang menyatakan ini bagi yang belum daftar untuk bantuan sosial bansos ya, segera nih linknya, padahal linknya tepara rubuh gitu, naon eta linknya aneh-aneh gitu. Itu yang mencurigakan. Yang jelas-jelas aja benar tidak diambil pusing, tidak diklik gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kemudian identifikasi ya. Mengidentifikasi vulnerability ya, sebelum dieksploitasi. Contoh misalnya, saya punya
eh, barang berharga di rumah, sudah masukkan ke brankas, kemudian kamarnya sudah ada pintunya, kemudian saya kunci juga, kemudian di depan rumah ada satpam juga, saya bayar satpam loh. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian harus dites, namanya pen test. Coba tes, kamu pura-pura jadi pencuri. Dia nyari, oh ini sudah ya, wah ini pagarnya sudah, wah dari pagar juga ada pintu rumahnya, ada pintu kamarnya, oh ada berangkasnya. Satu lagi kurang aman. Apa Pak? Ini plafon bisa lewat plafon loh. Oh iya benar plafon kelewat. Nah seperti itu. Nah jadi manfaatnya seperti itu gitu. Jadi bisa menyeken gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dan itu harus mencari pengalaman gitu ya. Pengalaman orang. Jadi bisa aja ada pengalaman orang yang ada pencurian tapi depan rumahnya pintunya aman, kuncinya aman, gak rusak. Rapornya bolong. Seperti itu. Jadi mengetahui ya, kalau di dalam sistem mengetahui port terbuka dengan Nmap sebelum hacker melakukannya. Kemudian membantu penyusunan strategi keamanan. Bagaimana sih strategi keamanan? Menentukan kebijakan firewall berdasarkan footprinting. Ngomong-ngomong masih banyak nggak waktunya atau udah mau habis? Sampai jam 8.30, Pak. Berapa? Halo? 8.30. 8.30. Sekarang jam berapa? Masih lama ya? Berapa menit lagi? Sekitar 24 Menitan ya? menit lagi, Pak. Oke, siap. Kemudian mendeteksi informasi yang bocor secara publik. Nah, jadi begini ya. Kadang-kadang ya, mungkin di FPB atau UTB, kalau saya tanya, Mas Admin, ini aman nggak sih data-data mahasiswa, data-data orang tua? Wah, aman lah. Eh, belum tentu loh. Aman. Jadi, eh, menyatakan aman itu karena belum ada yang mengekspos. Padahal datanya sudah ada yang curi, tapi nggak diekspos gitu. Jadi hackernya pintar gitu. Saya cuma ngopi datanya aja dari UTB gitu. Selebihnya tidak, saya tidak ngutak-atik yang lain, apalagi supaya down gitu atau datanya dirubah. Enggak, saya cuma nah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa gitu. Kenapa tidak merasa? Oh, saya juga nggak pernah ya si admin itu nggak pernah melihat log mana saja nih yang aktif. Hah? Boro-boro lah audit juga tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian membantu uji penetrasi ya. Jadi setiap aplikasi atau server atau apapun itu harus pentest. Syaratnya harus pentest. Ya. Seberapa kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kursi gitu ya. Saya membuat kursi dengan kakinya satu, tapi bisa berdiri. Wah, bener bagus juga itu. Kakinya cuma satu. Saya coba ya. Nah, itu namanya pentes. Ya, kalau di aplikasi atau di dunia maya. Jadi dicoba, dia coba kulir balik, kemudian ditendang, kemudian dilempar, ambruk. Nah, tolong buat lagi kursi yang handal gitu. Seperti itu. Ya sama di aplikasi atau server juga seperti itu. Kemudian nanti disiksa gitu ya. Si aplikasinya disiksa. Setelah disiksa, eh, mana aja nih yang perlu diperbaiki. Ternyata masih banyak yang bolong. Nah itu gunanya pentest gitu ya. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Jadi harus patuh gitu ya. Ya. Jadi eh, untuk melakukan pentest itu tidak hanya menyiksa barang saja, gitu. Dilempar, ditendang, apakah rusak atau tidak, ya. Tapi harus dibantu, ya, sama apa? Sama ya penggunanya gitu ya. Contoh misalnya, kalau seandainya ya ini mahasiswa ada 100 orang, masing-masing menyimpan username dan password untuk masuk ke e-learning. Ya. Kemudian tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang hilang HP-nya. Padahal di HP-nya itu
mau masuk e-learning dan password segala macam sudah disimpan tuh. Jadi hati-hati kalau mau menyimpan username password ya. Kalau sekiranya penting janganlah, mending diulangi aja secara manual. Nah, contoh implementasi ya kepatuhan ya terhadap standar keamanan itu yang namanya ISO 27001. Mungkin sudah pada kenal yang sudah belajar itu. Atau NIST atau GDPR dengan analisis footprintingnya. Nah, kemudian prosedurnya gimana? Nah, satu seperti tadi prosedurnya ya. Kalau sama dengan pencurian rumah gitu ya, barang-barang di rumah. Ini bisa apa? Bisa apa? Identifikasi target. Jadi targetnya apa? Ini Jessica ya. Jessica mana Jessica? Jessica. Sementara saya ini dulu. Oh, nggak bisa ya. Ya udah nanti aja gitu. Kemudian tentukan domain IP dan sistem yang dianalisisnya apa gitu. Kemudian pasif footprintingnya gimana? Ada Google Dorking ya. Misalnya site-nya apa ya? Contoh site-nya misalnya utb.com atau utb.ac.id, file type-nya ya PDF. Ada nggak muncul file-file PDF yang mungkin dia tidak amankan gitu ya. Kemudian who is utb.ac.id ya. Siapa gitu ya. Kemudian menggunakan netcraft ya, cek teknologi server target. Jadi bisa ngecek tuh. Misalnya servernya terbuat dari apa atau jenisnya IBM misalkan atau Lenovo dan lain sebagainya. Kemudian aktif footprintingnya menggunakan Nmap ya. Nmap minus SS besar ya. Kemudian PN contohnya utb.com atau utb.ac.id. Kemudian banner gradingnya ya. Telnet ya terhadap utb.ac.id portnya 80 ya, web server berarti. Kemudian yang kelihatan. Nah, the harvester ya. Jadi minus D utb.com utb.ac.id minus L500 minus B Google ya, seperti itu. Nanti kita bahas di akhir ya. Setelah kita menginstal Kali Linux. Kemudian analisis data dan identifikasi celah. Jadi evaluasi ya, evaluasi informasi yang ditemukan untuk dieksploitasi. Jadi kemudian dokumentasi dan laporan. Simpan hasil footprinting untuk tahap berikutnya. Itulah pelaporannya. Oke, prosedurnya. Kemudian, nggak bisa ya. Nggak bisa gerak. Oh, manfaatnya ya. Udah kayaknya. Ini prosedur. Nah, kemudian contoh pasif ya, footprinting ya. Jadi Google Dorking site atau websitenya gitu ya, utb.com in URL-nya admin. Apakah dia kebuka nggak? Kemudian whois lookup ya. Whois targetnya apa? Ya, misalnya utb.ac.id. Kemudian menggunakan netcap ya, analisis periksa informasi server dan teknologi yang digunakan. Ya. Bisa aja si server itu dia menggunakan virtual server gitu. Pasti mestinya sama gitu. Kemudian yang aktif ya Nmap ya di scan gitu ya, minus A minus T4 targetnya apa, saya targetnya. Kemudian banner grading ya, telnet targetnya .com port 80 misalnya kalau telnet.
Kemudian the harvester, ya, minus D targetnya, minus L, minus B Google. Gitu. Nah, kemudian kotak, ya, kotak seperti itu. Jadi mulai dulu nih, mulai, ya, kemudian diakhiri dengan selesai. Mulai identifikasi targetnya apa, ya. Misalnya saya targetnya utb.ac.id. Kemudian lakukan passive footprinting, kemudian lakukan active footprinting, kemudian analisis datanya, kemudian baru didokumentasikan dan dilaporkan selesai. Nah, jadi intinya kalau mau pentest, ya, kalau mau pentest itu eh, harus ngomong dulu gitu ya, jangan pentest aja langsung, hati-hati gitu. Itu kena undang-undang ITE ya. Saya coba-cobalah, saya udah belajar nih sama Pak Saipudin. Ini pentest pakai, saya cobalah pentest Gedung Putih misalkan. Nah, jangan, hati-hati gitu ya. Atau yang lainnya, Kominfo gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan seperti itu. Tapi kalau mau pentest, ya harus ngomong dulu gitu. Ngomong, Pak Admin STB atau UTB, saya mau pentest, nggak mau ngapain kamu pentest, nggak usah deh. Nah, ya sudah, jangan gitu ya. Soalnya kalau di Pentes kasihan nanti digembor-gembor gitu. Wah, ini UTB ini jelek nih, keamanannya kurang, nah seperti itu. Tapi harusnya punya lab gitu ya, lab sendiri kalau untuk belajar gitu ya. Gunakan Kali Linux, kemudian gunakan server-server yang vulnerability-nya rendah. Itu ada. Jadi ada salah satu aplikasi atau server yang memang digunakan untuk pentes-pentesan. Jadi dia memang disediakan vulnerability, silakan ini server buat pentest untuk belajar para admin gitu ya. Nah, itu boleh di pentest gitu ya, seperti itu. Udah nggak usah izin lagi gitu ya. Nah, diinstal. Nah, nanti kita akan coba ya di akhir, setelah install Kali Linux, kemudian saya install Windows install di virtual mesin yang sama gitu, menggunakan VirtualBox, kemudian lakukan pentest, itu bisa gitu ya. Karena tidak merugikan orang lain dan tidak masuk ke salah satu server yang existing atau yang aktif, dan kemudian dia di situ ada yang namanya firewall atau IDs dan IPS, itu berabe itu urusannya, seperti itu. Paling itu aja. Terus ada ini nggak, ada apa, ada yang perlu ditanyakan mengenai tugas ya. Tugas itu kapan sih dikumpulkan? Saya lupa. Bapak belum bilang, Pak, kapan dikumpulin nama? Kenapa? Belum Sejak, apa? kalau nggak salah waktu itu teh, cuma disuruh ditranslatein gitu, Pak. Karena aja ya. Nanti cepatnya tuh mau kapan dikumpulinnya? Mau 2 tahun, 1 tahun? Mohon maaf ya, ini saya, aduh, ini di di rumah mertua nih. Kebetulan jalannya nanjak gitu. Nah, kalau ada kendaraan pasti dia menggerung-gerung gitu ya. Seperti itu. Jadi gini, itu kan translate ya. Setelah di translate itu banyak kan, apakah ada kesulitan untuk translate satu PDF? Satu PDF maksudnya 10 halaman gitu ya. Jadi jangan satu-satu gitu ya. Ada mahasiswa yang saya tanya gitu, itu gimana tuh translate-nya? Ya Pak, saya masuk ke translate Google katanya. Kemudian saya kan ada batasnya tuh karakternya katanya. Saya sebisa mungkin aja karakternya gitu ya. Nah, jangan ke situ lah, masih banyak aplikasi-aplikasi yang satu file misalnya berapa, satu file PDF bisa ditranslate semuanya gitu dan benar gitu ya. Nggak usah banyak mengedit gitu. Apakah ada kesulitan atau belum tahu? Belum tahu, Pak. Oh, Ini Pak, kadang oke. si bahasa Inggrisnya apa waktu translate ada yang beda gitu. Jadi harus dicek, di cross check lagi beberapa.
Beberapa ya. Tapi ada yang Iya. bisa kan nggak satu-satu kan? Nggak per Enggak, baris. Pak. Enggak ya? Enggak satu-satu bisa, Pak. Bisa ya? Ini tuh ada. Iya. Jadi coba saya share dulu ya, biar yang lain tahu. Apa ya? Oh, ini aja lah. Nah ini. Saya coba share ini deh. Nggak tahu masih ada atau enggak ya. Ini nih. Nah, nah coba ya dilihat. Nah ini kan di browser ya. Coba cari namanya eh, translate, translate eh, tanpa merubah bentuk apa ya, tanpa merubah tata letak gitu, tata letak atau apa, nggak apa-apa, riset aja. Nah ini, bukan. Nah pertanyaan apa? Oke. Nah ini nih, mempertahankan layout maksudnya. Nah dokumen pada Word, jadi layoutnya sama gitu ya. Nah ini kalau mau konversi atau perterjemahan, ini terjemahkan ya. Ini memang banyak iklan ya. Nah, ini tinggal diupload aja ininya. Ini memang kalau gratis gini ya. Ini ya. Nah, mana sih uploadnya? Nah, tinggal cari ya upload. Uploadnya file dalam bentuk file. Nah, filenya cari aja. Misalnya, aduh saya lupa lagi mana nyimpannya. Cari filenya, nanti langsung ditranslate gitu. Nah, udah dalam satu file ini. Dan hasilnya itu sesuai dengan bentuk layout aslinya gitu ya. Nah, tinggal di sini ya. Coba-cobalah. Ini URL-nya tinggal cari begini. Online Docs Translator ya. Nah, ini nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Terus ada lagi yang lain. Kemudian VPN-nya membuat apa? Bukan VPN, membuat PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint itu ya garis besarnya aja gitu. Seperti itu ya. Oke, cukup mudah kan? Baik. Siapa? Oke. Jadi selesai kapan nih? Selesainya mau kapan? Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun juga bisa nggak apa-apa. Tapi jadi menghambat ya kelulusan gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Bentar. Nanti buat Ya, pengumpulannya langsung di kenapa? grup aja, Pak. Kenapa? Pengumpulan itunya yang udah translate-nya. Pengumpulannya ini saya mau lihat dulu di apa. Sekarang dikerjakan aja dulu. Nanti kalau dikumpulkan bisa di grup atau nanti saya apa simpan di sini di apa di learning gitu ya. Oke, baik, Pak. Nah, oke. Saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebentar, sebentar. Tadi ada yang belum absen siapa? Biar nggak komplain lagi. Siapa yang belum absen? Ini ada berapa orang yang belum absen ya? Nah, ini yang belum absen itu Nurholis, kemudian Ilham Maulana, berarti 2 orang lagi. Ada nggak? Nurholis ada? Ilham Maulana ada? Emang nggak ada ya. Tapi saya buat izin dulu lah, jangan dulu apa. Kasihan. Sudah, kalau begitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada Jessica. Ah, Jessica udah.